Kali ini kita mau membahas tentang pendidikan. Kita hanya ngomong ngalur ngidul aja, nggak jelas sebenarnya. Karena kita ngerekam juga malam minggu ini, ya Beb ya. Kita ngerekam malam minggu gabut di apartemen. Jadi kita memutuskan untuk membuat podcast sederhana. Kita bahas kecil-kecilan lah dan berbagi pemikiran. Kali aja ada yang bermanfaat buat kalian, mendapatkan perspektif yang berbeda dari kami, dan mendapatkan insight baru buat kalian dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian. Dan kami bersyukur karena kalian bisa mengambil manfaat bagi kehidupan kalian dari diskusi kita. Nah, kali ini kita berbicara tentang pendidikan, teman-teman. Orang menganggap pendidikan itu sekarang berupa sesuatu yang mahal, sehingga tidak asing orang tua menguliahkan anaknya sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, S1, S2, atau S3, bahkan profesor tingkat yang paling tinggi di dunia saat ini. Kita nggak tahu, mungkin aja bisa ada status pendidikan atau gelar pendidikan yang lebih tinggi dari profesor ke depan. Kita nggak tahu, karena kita rasa saat ini juga S1 sudah terlalu banyak, sehingga S1 ada yang bilang S1 itu seperti SMA pada saat ini. Tapi saya hanya mencoba untuk membrief kalian atau merangsang otak kalian dengan pembukaan seperti ini. Kami bakal mencoba membahas ke ranah sana nantinya. Nah, balik lagi, pendidikan itu adalah hal yang mahal, sehingga orang tua mampu dan mau menyekolahkan anaknya setinggi mungkin agar anaknya cerdas, baik kehidupannya ke depannya. Tetapi menurutku ada orang yang menyalahartikan tentang pendidikan, sehingga niat pendidikan tersebut sudah tidak murni lagi, dan akhirnya membuat orang kecewa terhadap pencapaian anaknya atau pencapaian kawannya yang bergerak atau mencoba di jalur pendidikan yang tinggi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Oke, kita bakal membahas itu. Tapi Dot, ya, mungkin kamu ada beberapa pembukaan kali tentang pendidikan. Tentang pendidikan. Aku udah ngasih beberapa brief atau beberapa pendahuluan. Nah, mungkin kamu juga ada pendahuluan yang berbeda. Kamu juga bisa utarakan. Apakah ada, atau kita langsung diskusi aja tentang pendidikan? Ya, sebenarnya kalau dari pendidikan sendiri, yang Fanza bilang tadi, pendidikan itu yang dirasa saat ini adalah suatu barang mewah, karena mungkin dilihat dari biayanya yang tidak sedikit gitu kan. Apalagi seperti penunjang-penunjang lain selain di pendidikan formal, ada juga pendidikan informal dan juga non formal, ya kan. Yang informal misalnya dari segi bimbel dan lain-lain itu kan, itu juga butuh uang yang nggak sedikit. Tapi ternyata pendidikan itu ditanamkan awalnya di mana? Ternyata di pendidikan dalam keluarga, itu kan. Ketika dalam keluarganya itu sudah membentuk kayak komunitas yang baik dalam satu ruang lingkup keluarganya, ternyata ketika anak itu sudah bisa dilepaskan di dalam lingkungan masyarakat, dia juga akan akan baik juga gitu outputnya itu, seperti itu. Dan nantinya akan digembleng lagi ketika ada di sekolah dengan lingkungan sekolah dan juga lingkungan teman sebayanya, seperti itu. Nah, kita langsung aja masuk ke beberapa poinnya. Tapi kamu fokusnya ke sini ya, Beb, biar enak kalau ngobrol. Atau ya, saya ini dua diskusi. Kamera ya. Iya, kita bisa diskusi ya, depan-depanan juga bisa. Nah, kita balik lagi. Awalnya pendidikan itu berasal dari kata Yunani, Beb. Namanya skole. Atau kalau tidak salah ya, mohon maaf ya teman-teman, kita tidak ada brief, tidak ada catatan sama sekali, karena ini pure apa yang kami pikirkan terus kami utarakan. Dan kami ngajaknya malam banget ya, Wak. By the way, kayak aneh tuh lagi udah ngantuk sebenarnya. Iya, ini mumpung lagi dandan nih, lagi cantik-cantiknya nih. Oh, jadi biasanya mau gak cantik? What the fuck, man? Hah? Biasanya mau gak cantik jadi? Biasanya lebih cantik. Jadi lebih cantik dandan atau enggak? Dua-duanya cantik. Ya udah. Oke, perkenalkan ini my wife, Riana Julianti. Karena kalau di podcast terakhir itu kita statusnya belum menikah, jadi saya bilang teman. Nah, sekarang status kita sudah menikah, jadi oh, jadi emang sekarang aku bukan teman juga? Iya, teman, tapi
Kalau kemarin itu teman tanpa jalur pernikahan. Kalau sekarang Sekarang teman di jalur pernikahan. jadi kok temen atau enggak? Teman. Lah kan bukannya esensinya nikah itu emang untuk mencari teman ya? Iya, tapi jalurnya beda, Beb. Iya. Sekarang itu teman, tapi di jalur pernikahan. Teman hidup. Teman hidup. Mau itu dibilang teman hidup atau teman menuju langit, ya juga boleh lah. Apapun lah isiannya. Yang penting esensinya atau maksud dan maknanya sama, teman-teman. Tapi kita nggak bahas ini, teman-teman. Yang kita bahas adalah pendidikan, bukan teman atau menuju langit atau teman, bukan itu bahasanya, yaitu pendidikan. Nah, aku coba buka dari awal pendidikan itu muncul. Nah, setahu aku pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu skole, artinya waktu luang. Nah, Itu sekolah kali. Skole ya awalnya setelah itu baru berubah menjadi sekolah. Bahasa awalnya itu skole, Dot. Nah, pendidikan kalau menurut aku beda sama sekolah deh. Iya, tapi dulu kita ada poin di situ, Bem. Nah, dulu itu disebut skole, kenapa? Karena skole itu artinya waktu luang, teman-teman. Nah, artinya orang yang bisa belajar itu adalah orang yang memiliki waktu luang. Nah, kira-kira yang paling banyak waktu luang itu siapa kira-kira? Menurutku yang paling banyak waktu luang itu adalah pengangguran. Yang kedua orang yang kaya. Itu yang paling banyak waktu luang untuk belajar. Nah, sehingga jika dia tidak ada waktu luang terus dia sekolah, sepertinya mustahil gitu loh. Mungkin kalau dipaksakan pun mungkin hasilnya tidak maksimal. Terus wawasan atau ilmu yang diserap tidak sempurna. Nah, menurutku, Beb, karena itu waktu luang, Beb, orang bisa belajar di mana aja. Sekolah itu tuh bukan tempat aslinya. Tapi di zaman sekarang sudah menganggap sekolah itu suatu tempat untuk belajar. Jadi banyak orang yang fokus ke tempatnya. Padahal sekolah itu waktu luang. Siapapun yang punya waktu luang, dia bisa belajar, dia bisa mempelajari sesuatu. Tetapi orang yang rugi adalah dia memiliki waktu luang, tetapi dia tidak memanfaatkan waktu luang tersebut untuk mencari wawasan yang baru, mencari ilmu pengetahuan yang baru, tapi dia sibuk yang negatif lah, yang tidak memberikan manfaat untuk otak, vitamin buat otaknya sama sekali. Itu menurutku. Itu sekolah. Iya, tapi bukannya pendidikan dari kayak kata pedagogik juga. Ada kata pedagogik di sana ya? Ada aja mungkin, tapi aku lebih ke awalnya itu tadi sekolah aja. Ya mungkin. Sekolah itu. Sekolahnya. Iya. Nah, beda sama pendidikan. Tapi Beb, aku punya pemikiran berbeda tentang sekolah, Beb. Di zaman sekarang ini, teman-teman, mohon maaf ya, mungkin ada yang tersinggung buat kalian ya, mohon maaf banget karena ini ya semacam pikiran liar yang muncul di otak saya sehingga sepertinya perlu saya ajak buat diskusi gitu, teman-teman. Nah, pikiran saya begini, teman-teman. Di zaman sekarang, Dot, aku menganggap sekolah itu bukan tempat yang suci lagi gitu loh. Suci itu artinya tempat yang positif lagi. Karena menurut aku kurang tepat orang-orang memakai terminologi tentang yang berhubungan dengan sekolah itu disebut dengan dunia pendidikan. Aku sepertinya kurang setuju untuk saat ini gitu loh. Tapi aku lebih tepat menggunakan terminologi industri pendidikan. Iya, aku ngerti. Tahu maksud aku kemana? Iya. Nah, apa coba? Ya, sebenarnya ini yang menjadi salah satu jatuhnya perbincangan juga ya. Jadi kayak kontroversial mengenai pendidikan, apalagi yang ada di Indonesia. Jadi banyak yang membuat kayak lembaga pendidikan, tapi memang tujuannya itu untuk menambahkan profit gitu. Jadi bukan cuman tujuannya pendidikan bukan untuk kayak mencerdaskan bangsa atau enggak mencerdaskan murid-muridnya gitu kan. Dan memang ketika ditanya kayak sekarang tuh standar orang untuk bekerja adalah minimal banget S1 ya kan. Dan itu yang menjadi kayak emang kita tuh apakah kita belajar hanya untuk bekerja kayak gitu, ngerti gak sih? Arahnya ke sana nggak? Arahnya ke sana. Ya, arahnya ke sana. Nah, aku kenapa pakai industri pendidikan? Karena jujur aja mungkin ada sebagian dosen atau sebagian tenaga pendidik saat ini niatnya udah nggak benar. Udah nggak benar tuh artinya dia itu bukan niat untuk mendidik, tetapi niat mencari duit gitu loh. Tapi kalau untuk
misalnya dia menjadi tenaga pengajar untuk mencari uang, menurut aku nggak ada salahnya juga sih niatnya. Iya. Karena kan memang apa ya, emang sih itu kayak jatuhnya tujuan dari pendidikan itu kan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada. Tapi kan kalau dilihat lagi sebenarnya tenaga pengajar juga butuh untuk menghidupi kehidupannya sendiri gitu. Iya. Kita sepakat bahwasanya semua tenaga pengajar itu butuh duit. Tetapi kita tidak usah tutup mata loh. Tutup mata itu artinya banyak kok kampus-kampus yang berbiaya tinggi tetapi tidak berdampak sama sekali terhadap kampus itu sendiri. Seharusnya dengan biaya kampus yang tinggi fasilitasnya sudah luar biasa harusnya. Tapi ada beberapa kampus yang nggak tahu ya, lewat di TikTok itu entah video bohong atau tidak aku nggak tahu. Tapi ada beberapa kampus yang UKT atau uang kuliahnya itu mahal, tinggi lah. Terus ada uang pembangunan yang cukup tinggi. Tetapi fasilitasnya tidak mencukupi. Aku nggak tahu itu dikorupsi atau diapain, kita nggak tahu. Karena nggak usah tutup mata lah. Jujur aja bahwasanya emang ada orang yang memanfaatkan lembaga pendidikan untuk memperkaya dirinya sendiri. Itu ada. Ada. Tapi kata kamu tadi, sepertinya perlu harta juga buat guru-guru itu. Ya memang perlu. Buat mereka hidup juga, buat mereka melangsungkan kehidupan, iya ada. Tetapi coba jujur aja, dari 10 guru nih, mungkin ya ini prediksi saya, ini semacam prediksi doang itu loh. Nah, aku tuh yakin dari 10 guru itu mungkin hanya sebagian yang niatnya tulus, benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Nah, sebagian niatnya adalah gak ada pekerjaan lain, ya ini salah satu pekerjaan yang bisa menghasilkan duit buat saya, dan saya harus bekerja di sini untuk bisa menjalankan roda kehidupan ke depannya. Kalau menurut aku nggak itu sih. Terus gimana menurutmu? Kalau menurut aku karena emang biaya pendidikan dalam pendidikan ya, dalam jurusan pendidikan apalagi kan. Itu tuh yang paling rendah kan di Indonesia sebenarnya ya. Ya kan kalau misalnya kita lihat lagi gitu. Jadi kebanyakan yang masuk ke sana pun sebenarnya yang seharusnya dia itu tidak ada kriteria untuk menjadi tenaga pengajar gitu. Tidak ada kriteria untuk menjadi pendidik gitu. Karena tujuannya sudah beda gitu kan. Jadi dilihat dari situ sih kalau menurut aku ya. Bukan dari kayak pekerjaan, ya udahlah ini aku bisanya jadi guru misalnya. Enggak juga sih, soalnya kalau dia memang mau mengharapkan keuntungan yang besar gitu dalam, contohnya tuh dalam hal keuangan, itu kalau menurut aku ya jangan jadi guru, tapi lebih ke misalnya bisnis gitu kan. Itu kalau misalnya terjadi di Indonesia gitu loh. Karena kan emang kayak pendidik atau enggak kayak tenaga kesehatan di Indonesia tuh kayak nggak dihargain ya kan. Nah itu juga sebenarnya yang menjadi kesedihan gitu loh, kayak ini kan salah satu yang paling yang di garda terdepan itu kan sebenarnya untuk mencerdaskan bangsa itu kan adalah guru. Dokter aja lahir dari banyaknya guru gitu loh yang ada di sini ya kan. Tapi kayak nggak dihargain sama sekali gitu sama pemerintah. Iya. Padahal anggaran biaya pendidikan sebenarnya udah gede banget. 25%. Iya gitu, dan itu lebih besar gitu daripada anggaran yang lain gitu kan. Tapi kenapa kok bisa sih kayak sistem pendidikan sekarang tuh jadi, kalau menurut aku kayak ada yang bagus tapi kebanyakan swasta gitu. Makanya kenapa sekarang emak-emak tuh kayak berburu anaknya tuh harus sekolah di swasta gitu ya gak. Apalagi sekarang karena ada sistem zonasi jadinya makin pusing gitu loh. Jadi nggak bisa milih sekolah yang berkualitas tinggi kayak gitu. Iya, bisa jadi Nur kalau ke sana, tapi jujur ya, aku ada pengalaman seperti itu, Beb. Pengalaman seperti, bukan aku sih, tapi ada beberapa kawan aku yang berpendapat seperti itu juga. Dia mengatakan begini, guru ini ngajarnya ngasal ya.
kayak nggak niat ngajar katanya begitu. Nah, emang jujur aja ada guru yang seperti itu, dia ngajarnya ngasal, yang penting tugas hariannya adalah dia ngajar sampai jam 4 dia pulang, udah selesai urusannya. Iya. Artinya dia tidak sesuai dengan tujuan dia untuk mendidik, untuk menyampaikan ilmu itu masuk ke pikiran siswa itu tuh. Ada yang kayak gitu kasusnya gitu loh. Dan ada juga kok yang ada yang berbagi cerita juga di TikTok. Jadi dia tuh anak SMP kayaknya. Terus dia tuh bilang kayak ngapain aku harus belajar gitu kan? Kenapa aku kalau misalnya di kelas HP aku tuh disita sama guru, padahal guru itu cuman datang doang ke kelas terus cuman ngasih tugas, habis itu dia mana HP di depan kelas. Buat apa HP aku disita kalau guru aja masih main HP? Nah, artinya yang aku omongin tadi itu emang nggak semua guru seperti itu, tetapi ada gitu loh. Oknumnya ada gitu. Oknumnya juga ada. Gitu. Makanya aku bilang ada sebagian yang niatnya itu bukan pengen mencerdaskan, tetapi niatnya adalah dia karena dia dibayar sama pemerintah sekian juta untuk mengajarkan sesuatu di kelas, dan dia hanya sekedar ya udah, yang penting gue udah ngajar hari ini, gue datang terus udah ngajar pulang gitu loh. Kasus itu memang ada, jadi kita tidak usah tidak usah bertutup mata gitu loh. Tapi faktanya emang itu ada gitu loh. Iya. Nah, tetapi Beb, nanti kita kan lupa pertanyaan. Iya, tapi kalau menurut kamu tuh sebenarnya dalam hal pendidikan tuh penting gak sih? Dan tujuan kamu, misalnya tujuan kamu untuk kuliah, kamu kan kuliah di jurusan teknik elektro gitu kan, tujuannya untuk apa? Kayak gitu. Aku dulu jurusan teknik elektro gini nih. Aku tuh dulu SMK penerbangan. Aku suka dengan ilmu penerbangan itu, aku suka banget karena canggih luar biasa lah, itu yang pertama. Nah setelah itu aku mencari perkuliahan yang ada jurusan penerbangan. Daftarlah Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) pada saat itu. Dan alhasilnya saya nggak lulus. Udah nyampe pantukhir tapi nggak lulus di tahun itu. Nggak lulus sih. Kalau misalnya lulus nggak akan ketemu kamu. Iya, jadian kamu sama si itu. Ya, itu bahasan lain. Kan ngalor idul kita sekarang gimana sih? Itu bahasan lain. Ya. Nah, awalnya penerbangan. Masuk ke tes Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, nggak diterima. Bahkan udah sampai tes kesehatannya telanjang di depan 100 orang, terus diremes-remes buah zakar itu buat ngecek telurnya ada 2 atau ada 3 atau ada 1 nggak, itu ngecek. Emang begitu, emang ada yang 3 nggak tahu ya. Kali aja mungkin ada yang 10 nggak tahu juga gitu kan. Buat ngecek kesehatan. Rela seperti itu tapi alhasil tidak lulus juga. Ya udah, nganggur setahun, habis itu lanjut perkuliahan di kampus swasta di Bandung, Universitas Nurtanio, ngambil jurusan avionik, aviation electronic. Itu semua elektronika pesawat terbang kita belajar itu waktu itu. Setelah itu karena itu diploma, saya ngerasanya kita lanjut S1 buat ngambil teknik elektro umum. Nah itu awal teknik elektro itu. Tadinya aku nggak kenal elektro itu apa tadinya. Maksudnya kamu tuh lebih kenalnya emang elektronya dalam pesawat terbang gitu loh, bukan elektro umum aviation, atau kontrol atau telekomunikasi, bukan itu tadinya gitu loh. Nah ya layaknya anak diploma itu lebih banyak melakukan praktek daripada teori, Beb. Makanya diploma itu pasti lebih banyak diterima di lingkungan pekerjaan itu, karena memang dia langsung paham langsung praktek, dia paham langsung gitu loh. Karena kuliahnya setengah-setengah gitu loh, kuliah setengah praktek, setengah, lebih banyak prakteknya. Lain dengan S1. Nah singkat cerita saya lanjut S1 teknik elektro. Setelah lulus dari teknik S1 teknik elektro, corona, susah nyari pekerjaan, dunia penerbangan kacau luar biasa. Habis itu aku lanjut S2 karena gabut, ngambil S2 jurusan teknik elektro lagi. Saya ngerasa S2 tuh udah ini loh, Beb, ngerasa salah jurusan sebenarnya. Aku kurang nyaman dengan teknik elektro sebenarnya, tapi apa boleh buat. Kita sudah karena gabut ngambil S2 dan alhamdulillah on time 2 tahun lulus. Banyak dramanya, ya aku nggak peduli lulus, dan sampai sekarang belum ambil ijazah karena
dirasa belum penting itu ijazah rasanya. Padahal kamu udah daftar kerja, udah kerja. Kayak ijazah apa? Nah itu lah, jadi itu awalnya itu. Terus kamu bilang pertanyaan apa tadi, lupa aku. Itu kan kamu kayak gak penting loh. Apa yang gak penting? Iya, kamu tuh kayak menjelaskan hal yang gak penting. Iya sih, pertanyaannya apa tadi? Lupa aku. Iya, menurut kamu pendidikan tuh penting atau Iya, enggak? oh iya. Karena kan kamu ngambilnya elektronik. Ya, karena aku mengenyam bangku pendidikan yang cukup tinggi, jadi artinya ya pasti penting itu pendidikan. Tetapi Tujuannya apa? tujuan kita mengambil pendidikan itu apa? Itu yang pertama. Tapi kalau aku sendiri, Beb, bilang pendidikan itu adalah supaya kita terdidik, bukan supaya kita kerja. Tapi kalau kita kerja dengan dengan pendidikan, ya aku nganggap itu bonus gitu loh. Tapi aku lebih suka pendidikan yang memberikan efek positif terhadap peserta didiknya. Artinya membuat mahasiswa atau siswa itu menjadi terdidik. Artinya beretika, baik, sopan santun, sempurnalah secara etika didikannya itu tuh gitu loh. Nah itu tujuan pendidikan aslinya. Tetapi bonus dari pendidikan tersebut adalah pekerjaan. Kenapa begitu? Karena kalau tujuan kita ngambil pendidikan untuk bekerja, itu tuh menurutku bahaya gitu loh, Beb. Karena tujuannya untuk nyari kerja, jadi belajar sebanyak-banyaknya, cepat lulus. Dia nggak peduli etikanya buruk atau enggak, dia terdidik atau enggak, dia nggak peduli. Yang penting dia lulus, punya pekerjaan, udah dapat duit, udah lanjut ke depan berikutnya. Tapi menurut kamu salah nggak ada orang yang kayak gitu? Kalau di tahap salah menyalahkan, kan nggak mungkin. Itu hak mereka kan harusnya. Tetapi kalau aku pribadi, aku menganggap itu salah karena di dunia kerja pun tidak cukup dengan skill aja sebenarnya, Beb. Tapi sebenarnya kalau menurut aku itu salah satu bentuk dari pemerintah memaksa kita untuk berpikir kalau sebenarnya karakter tuh nggak penting. Padahal di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional aja kan nomor 20 tahun 2003 ya. Ada tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan bangsa. Ada definisi tentang pendidikan itu seperti apa, usaha sadar dan terencana dalam kegiatan bla bla bla. Udah dari sana semua itu. Nah, tapi pada kenyataannya ternyata masih banyak praktik yang kamu lihat sendiri, misalnya dari profesor, gelarnya misalnya udah doktor, yang sudah menjabat di beberapa pejabat pemerintahan itu. Tapi ternyata mereka tuh nggak mencontohkan hal yang baik gitu. Bahkan dalam hal kayak kita mau melamar pekerjaan aja tuh, misalnya ada minimum usia, tapi di minimum usia itu pengalaman kerjanya udah harus banyak. Jadi kayak itu tuh kayak memaksa seseorang yang lulus kuliah, itu gimana caranya gue harus langsung dapat kerja nih, karena ngerti gak sih, kayak itu tuh di-push sebenarnya. Kita tuh di-push selama ini gitu. Makanya ada juga banyak orang yang menganggap kayak ya udah gue kuliah biar gue tuh dapat kerjaan sebenarnya gitu. Tapi lihat efeknya, lihat efek orang yang punya prinsip atau mindset seperti itu. Lihat efeknya. Efeknya begini, Beb. Orang tua itu, kalau orang tua punya mindset seperti itu, Beb, terus anaknya nggak dapat pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya, kira-kira iya, itu masuk gimana? Ke orang tua juga sih. Orang tua tuh yang kalau menurut aku berperan yang seharusnya tuh sebagai motivator utama di dalam keluarga, tapi malah orang tua sendiri yang banyak menuntut gitu dari anak tersebutnya nggak sih? Ya, tapi poinnya begini loh, Beb. Kalau dia udah punya mindset seperti itu, Beb, maksudnya kuliah untuk bekerja, tiba-tiba dia susah dapat pekerjaan, artinya apa? Nggak ada lagi nilai kuliah di mata dia, Beb. Kalau seperti itu, Beb. Akhirnya dia stres atau bekerja di bidang yang lain. Artinya itu tidak menjamin juga sebenarnya. Jika dia sudah membuat standar seperti itu di otaknya nih, anak teknik elektro bekerja harus di perusahaan elektronik misalnya. Nah, andai kan dia nggak dapat, artinya dia udah merasa gagal di situ, kan bahaya gitu. Iya. Karena dia kuliahnya tidak tercapai, hasil dari kuliahnya tidak tercapai. Jika mindset yang pendidikan untuk bekerja itu diterapkan full ke orang-orang tertentu misalnya, itu kan bahaya jadinya. Iya. Dan memang kalau misalnya tidak mengubah dari awal
tujuan dia untuk mencari pendidikan adalah mengubah pola pikir, itu malah yang membuat dia itu, kalau menurut aku, nantinya stres gitu ketika dia itu tidak linear dari jurusan yang dia ambil kepada pekerjaan yang dia terima gitu. Iya. Nantinya. Makanya itu tuh kalau kamu bilang tadi, kamu setuju nggak sih? Iya, boleh-boleh aja, tapi bukan yang bagus menurutku kalau punya mindset seperti itu gitu loh. Karena efek sampingnya itu tadi. Iya, efek sampingnya gampang stres. Nah, tapi kalau menurutku ya, mindset yang baik menyikapi pendidikan itu adalah seperti aku bilang tadi. Pendidikan itu adalah sesuatu semangat untuk membuat orang-orang itu menjadi terdidik. Tetapi pekerjaan motivasi bukan suatu semangat. Suatu motivasi untuk membuat orang terdidik. Tapi juga kan sebagai sarana juga sebenarnya. Iya, aku bilang sarana juga bisa, atau tempat atau wadah untuk membuat orang-orang menjadi terdidik, betul. Nah, aku itu yang pertama dulu. Yang kedua, jika mendapatkan pekerjaan dengan pendidikan tersebut, aku memasukkan bagian itu sebagai bonus dari pendidikan aja, bukan tujuan utama dari pendidikan gitu loh, Beb. Menurut aku begitu. Karena kalau itu sebagai kalau bekerja jadi tujuan utama, Dad, nanti dia bakal bakal pusing sendiri, Dad, Beb, kalau dia nggak dapat gitu. Di samping itu kan sebenarnya dalam hakikatnya kita melihat kepada hakikat manusia ya. Manusia diciptakan, dia dilepaskan untuk gimana caranya manusia itu bisa hidup mandiri di kehidupan ini. Jadi dia itu masih bergantung dengan orang lain, karena pada dasarnya emang manusia tidak bisa mandiri. Kayak seperti aku bergantung sama kamu bergantung sama aku, ya enggak? Contohnya seperti itu kan, kayak kita bergantung kepada orang tua kita gitu. Tapi pada dasarnya ketika manusia itu sudah dihadapkan kepada umur tertentu, usia tertentu gitu kan, ya dia itu sudah harus dilepaskan secara mandiri gitu loh. Nah, salah satunya adalah ketika dia sudah lulus kuliah, memang dia tuh sudah seharusnya itu bisa menghidupi kehidupannya sendiri, kayak gitu. Apalagi nanti kalau misalnya sudah mempunyai anak, sudah mempunyai keluarga sendiri, dan memang itu masuknya ke ritme kehidupan manusia lah. Iya. Dari dulu gitu. Nah, tapi menurutmu, Beb, kira-kira bagusan pendidikan di Indonesia apa luar negeri? Di luar Indonesia? Aku bingung sih kalau kamu nanya kayak gitu, karena jujur kalau misalnya di luar, aku suka melihat kayak anak-anak SD gitu kan, di luar negeri itu sudah diajarkan filsafat gitu kan, dan itu kan salah satu mata pelajaran kalau yang menurut aku tuh penting banget gitu ya. Apalagi filsafat itu masuk ke seluruh ranah mata pelajaran yang kita pelajari selama ini gitu. Sebenarnya core-nya adalah filsafat itu sendiri gitu. Coba kamu yang ahli filsafat daripada aku. Aku bukan ahli filsafat, cuma suka filsafat. Coba jelasin. Ya, yang menurutku yang ada bedanya adalah dari tingkat feodalismenya aja sih. Feodalisme. Tingkatnya, mungkin semua pendidikan itu feodal ya, mungkin ya. Tapi tingkat keakutannya itu tuh berbeda gitu loh, Beb. Nah, menurutku di Indonesia tuh terlalu akut feodalismenya. Artinya dalam hal contohnya apa? Contohnya ya, jika mahasiswa itu berdebat dengan seorang dosen, terus dosennya kalah debat, dosennya bakal ngasih nilai C, karena dia ngerasa nggak pantas mahasiswa membuat dia terpojok seperti itu dengan argumen-argumennya gitu loh. Karena dia yang profesor, dia yang doktor, yang ini mahasiswa nggak tahu apa-apa, saya yang lebih hebat dari dia. Itu kan bahaya kalau seperti itu gitu loh. Nah, itu namanya feodal. Dan feodal itu juga banyak di agama. Agama itu sangat feodal itu. Tapi kalau menurut aku emang agama tuh aslinya feodal. Iya, kalau agama dibuat feodal, menurut aku sih, iya boleh aja. Kan aku bilang, kalau orang lebih suka dengan cara yang feodal ya silakan. Tapi kalau aku nggak suka, karena kalau aku dampaknya bahaya. Kenapa dampaknya bahaya? Andaikan nanti orang yang kita anggap berilmu itu salah misalnya, terus
dengan salah tersebut karena kita feodal kita anggap dia benar karena kita sudah percaya dengan dia. Itu kan bahaya. Ya makanya kamu gak punya mazhab. Ya, aku gak punya mazhab sama sekali. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah, cuman Fanza tuh hanya melihat kepada dalil yang sahih ya. Dalam hal fikih gitu ya, melihat kayak kesohihannya seperti apa, kayak kunut atau enggak, melihat nih kayak asbabun nuzul, asbabul wurud gitu kan. Kayak sebab turunnya hadis, sebab turunnya ayat, semua dipelajari dulu baru dia melakukan hal tersebut itu yang menurutnya sahih. Iya. Ya kan harusnya begitu agama itu. Iya. Apalagi kalau sesuatu yang nggak logis di dalam agama di luar ranah seperti yang goib yang semacam Tuhan, malaikat, mukjizat dan lain sebagainya. Harusnya bisa kita analisa secara logis. Esensi gitu, Tuhan menurut kamu itu masuk ke mistisme atau apa sih namanya? Bukan mistisme, apa sih namanya, lupa deh. Bahasan kita bukan Tuhan, Beb. Enggak, aku nanya aja sih, kayak kamu kan nyebut Tuhan tadi. Sebenarnya esensi Tuhan tuh kalau menurut kamu masuk ke ranah mana sih? Tuhan itu ke ranah spiritual seharusnya. Iya, maksudnya ke ranah spiritual, tapi berbentuk apa? Tuhan itu berbentuk apa? Enggak, maksudnya kayak mistisme. Bukan mistisme kan, mistiknya mungkin ada. Mistiknya tuh lebih ke arah negatif tau kalau mistik. Iya, kalau mistik kan lebih negatif. Iya. Tapi kalau spiritual kan bukan negatif, positif. Enggak, ada nama lainnya, aku lupa. Apa nama lainnya? Aku nggak tahu. Ada. Yaudah, nanti aja skip aja. Kita balik lagi, Beb. Konteksnya adalah education, not the theology. Itu bukan Tuhan. Nah, kembali lagi feodal tadi teman-teman. Nah, menurutku Beb, yang bahaya feodal itu begitu. Jika dosennya ngomong bahwasanya tai itu enak misalnya, terus karena kita feodal, kita juga berpikiran bahwasanya tai itu enak karena salah seorang dosen hebat, profesor doktor mendukung argumen tersebut. Nah, kan bahaya jadinya. Nah, itu yang feodal itu. Nah, kalau di luar negeri, Beb, menurutku tingkat feodalnya mungkin ya, karena aku nggak pernah keluar negeri ya, tapi tipis gitu loh. Belum. Nah, setahu aku kayak Prancis itu kayak Eropa rata-rata kalau dia nggak setuju dengan dosennya, dia mau bantah-bantahan luar biasa, berdebat dengan dosennya, Beb. Walaupun mahasiswa itu baru S1, sedangkan dosennya udah S2 atau S3, gitu loh. Nah, coba kalau cara yang sama itu diterapkan di Indonesia misalnya, ya memang bakal menjadi pekerjaan berat buat tenaga pendidik karena argumennya bisa dibantah habis-habisan dengan mahasiswa, apalagi mahasiswanya jago misalnya. Itu kan bisa dibantah habis-habis, akhirnya ya malu sendiri dosen sebenarnya. Ya kalau harusnya dosen-dosen yang seperti itu yang argumennya gampang dibantah oleh mahasiswa, ya harusnya dia sadar diri gitu, bahwasanya dia bodoh gitu. Kamu kenapa sih bahasanya nggak bisa difilter? Nggak, kita terus terang aja bahwasanya ya yang lebih gawat itu adalah dia bodoh tapi tetap merasa benar gitu. Itu kan ngeri itu kayak gitu tuh. Nah, tapi kan kita juga belajar adab, belajar etika loh deh. Iya. Karena kita budayanya ketimuran. Iya betul. Tapi kalau untuk benar salah, Beb, harusnya dikesampingkan dulu deh etika itu, Beb. Ini bisa. benar salah. Gak bisa. Kok nggak bisa? Ya nggak bisa. Ini benar salah loh. Etika tuh harus ada. Jadi walaupun misalnya guru tersebut salah, murid itu benar, ataupun sebaliknya, itu semuanya harus ada etikanya. Nggak apa-apa. Contohnya gimana? Kayak misalnya nih, guru nggak apa-apa salah, asalkan guru itu juga mengakui dirinya salah dan apa ya, belajar lebih giat lagi gitu kan. Kadang tuh ada juga loh, banyak juga guru yang kayak mengkeep pertanyaan dari peserta didiknya gitu. Jadi peserta didiknya misalnya mengajukan pertanyaan yang sebenarnya guru tersebut belum paham, terus kemudian guru tersebut bilang kalau besok ya jawabannya akan saya keep dulu gitu. Kayak gitu aja kalau menurut aku lebih aman sih daripada mensalahkan satu sama lain gitu ya. Iya, oke aja. Makanya aku bilang tadi, Beb. Makanya kenapa sekarang kayak banyak peserta didik yang gak ada etika gitu ya. Ya. Nah itu karena memang mereka tuh tidak menerapkan adab ataupun etika tuh di setiap hubungan sosial sama. Iya, tapi gini Beb. Kalau perkaranya benar atau salah, Beb, masa iya kita tidak berani menyalahkan walaupun dia dosen? Wah, di dosen nih nggak enak kalau bilang salah. Gak apa-apa bilang salah, tapi asal ada etikanya. Iya, kayak bilang salah gimana?
Ya misalnya mohon maaf Bu, tapi setahu saya dari teori ini ataupun dari teori yang sudah saya pelajari ataupun dari yang saya pahami gitu ya, kalau variabelnya itu seperti ini gitu. Apakah benar Bu? Kira-kira mohon dikoreksi kembali. Itu kan enak ya kok nanya kayak gitu. Nanti kok mati ya? Kok mati sih? Serius? Mati dong. Untung ini ada. Nah, jadi ya, tapi ada beberapa dosen yang tidak bisa seperti itu, Beb. Iya, ada. Walaupun kita udah, ya walaupun kita udah ngomong secara baik, karena dia merasa superior, hebat, luar biasa, disalahkan dengan baik oleh siswanya, dia tidak terima gitu. Ada yang kayak begitu emang. Tapi ya udah itu kan konyol namanya. Orang-orang seperti itu pantas bilang dia dosen bodoh gitu loh. Karena dia udah anak muridnya udah mahasiswanya udah menegur, udah memberikan fakta bahwasanya dia itu salah, terus dia tetap tidak menerima. Kan aku nganggap itu bodoh namanya, dosen bodoh gitu loh. Senyum-senyum. Nah, ini kita udah ngomong sekitar 30 menit, Beb, kira-kira. Mau dilanjut atau enggak? Enggak. Kenapa enggak? Ngantuk. Ya udahlah, saya tidur sana. Tidur sana. Kamu enggak? Ntar lagi. Oke, teman-teman, itu podcast kita. Mohon maaf jika ada yang tersinggung dengan bahasan kita. Bahasan kamu deh kayaknya. Iya, bahasan aku, karena memang aku sebagai orang Sumatera tidak bisa dijaga omong. Iya, bukan soal dijaga sih, tapi kita orang Sumatera itu tidak bisa, ya orang bilangnya belak-belakan lah, terlalu jujur lah kalau mereka itu ngomong gitu. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya bahasan ini belum cukup, teman-teman, karena panjang sebenarnya ini kalau bahas pendidikan, dan kebetulan saya juga suka dengan pendidikan, tetapi pendidikan yang liberal yang suka, Beb. Aku nggak suka pendidikan yang tidak liberal, karena kalau pendidikan yang nggak liberal, Beb, dia bisa memonopoli pelajaran-pelajaran yang akan diajarkan ke mahasiswa atau ke siswa dengan seenak jidatnya. Ya, tapi aku bisa liberal. Contohnya apa? Banyak contohnya. Yang sekarang. Misalnya yang sekarang. Merujuk pada siapa? Misalnya sekarang. Pendidikan sekarang merujuk kepada habis baterai ini. Banyak contohnya sebenarnya, tapi ini udah nggak cukup waktunya. Contohnya NASA. Iya kan, dia juga yang melibatkan. Iya, bisa jadi ke situ juga. Nah, jadi teman-teman, terima kasih banyak. Kameranya, baterainya sudah habis karena recordnya sudah 38 menit. Terima kasih banyak. Kita bakal bahas di lain waktu biar lebih terstruktur, kita buat poin-poinnya lebih enak. Ini tidak ada persiapan sama sekali, jadi mungkin banyak kekurangan dari pembahasan kami, dan mungkin ada yang tersinggung dari kalimat kita ke kalian. Jadi mohon maaf, itu spontan bahwasanya ya it's me gitu loh. Ya itu saya gitu loh. Jadi kalau orang ketemu secara real pun dengan saya begitu orangnya. Kalau salah ya saya bilang salah, kalau tidak saya bilang tidak. Walaupun siapapun dia gitu loh. Aku nggak peduli sebenarnya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Sekian podcast hari ini, dan sekian juga video hari ini. Mungkin ada yang mendengar melalui video di YouTube atau platform lainnya, dan mungkin juga ada yang mendengar di platform semacam podcast seperti Spotify seperti itu ya. Terima kasih banyak yang telah mendengarkan. Mungkin kalian juga punya ide atau saran buat bahasan berikutnya. Kami suka bahasan-bahasan yang out of the box. Mungkin kalian punya ide, bisa tulis di kolom komentar atau bisa email kami, email tertera di bawah. Emang ada emailnya? Ada emailnya. Yang Ionians. Ada emailnya tertera di bawah. Kita bisa berdiskusi, atau mungkin kalian pengen curhat, kita bisa ceritakan curhat kalian dan kita bisa diskusin soal curhat kalian tersebut. Terima kasih banyak, teman-teman. Yang bagus dari kami itu bisa kalian ambil, yang buruk menurut kalian bisa kalian tinggalkan. Ini bebas, platform bebas, semua orang bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya, karena
dunia saat ini memberikan informasi sangat Luas. bukan luasnya itu Beb, tapi dunia saat ini benar-benar bersemangat untuk keterbukaan informasi gitu loh. Jadi siapapun bisa ngomong. Saya dengan latar belakang teknik pendidikan sampai S2, mungkin saya ada salah juga, dan ini juga pendidikan sampai S2 juga, ini baru S2. Mungkin kami juga ada yang salah, mohon maaf. Dengan kalimat kami yang tidak pantas, mohon maaf. Sampai jumpa di video atau podcast berikutnya. Terima kasih. Bye. Bye dulu dong. Bye. Bye. Foto dulu, foto. Satu, dua. Lagi. Kamu yang ininya nih, ininya di agak nunduk dikit kamunya. Itu, tuh 2, 3. Yang ini dong, rapi dong. Yang sebelah situ dong. Rapi dong. Udah rapi. Belum. Ininya belum tarik ke belakang. Ada. Jangan datang gigi. Bye. Ikan Bali. Apa lagi sih? Barana Bali, ikan panjang, banyak Itu udah, kita nyanyi aja udah. laju. Yuk, senang-senang aja mau gak? Gak mau. Yuk, senang-senang aja. I don't want to do it because Ikan Bali, balada Bali. Beb, gak masuk loh Beb. Ikan Geser panjang. coba. Geser lagi sini ke depan, sama nih lututnya disamain. Nah, Ininya mana? gak apa-apa. Bisa digeser di sini. Ya. Oke. Beb, di luar loh Beb. Telepon. Di luar nih. Makanya apa?